تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله ومن استنى بسنته وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله باركني الله وإياكم أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar tanpa sadar, nikmat Allah Subhanahu wa taala terus dianugerahkan kepada kita hari demi hari, detik demi detik. Maka sepantasnya lisan kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah seraya memujinya dengan lafaz alhamdulillah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua yang ada pada diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah aku telah memberikan kepada kalian sepasang mata, sepasang bibir dan sebuah lisan yang hampir setiap saat kita gunakan setiap hari. Penglihatan kita, kemampuan kita berbicara, kemampuan kita menikmati lezatnya makanan, terus bergulir hampir setiap saat dalam keseharian kita. Tapi tanpa sadar itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka memang sepantasnya kemudian kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat juga beriring salam. Juga tidak bosan-bosannya kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita tengok sejarah perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya kita sudah mengambil sebuah kesimpulan bahwa beliau berjuang dengan tetesan darah, keringat dan air mata. Untuk kemudian Islam ini tersebar ke seluruh alam. Maka sepantasnya kemudian kita menghormati beliau dengan berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, juga tiada kata yang pantas untuk kemudian kita saling mengingatkan dalam kehidupan ini kecuali satu sama lain kita ingatkan tentang ketakwaan kita kepada Allah. Sudah setinggi mana dan sudah sejauh mana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah yang diberikan kepada kita. Dan sudah seteguh hati setinggi apakah kemudian kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita yang ditawarkan kepada kita dari berbagai arah dalam kehidupan kita. Sudah seteguh mana hati kita untuk mau meninggalkan kemaksiatan yang ditawarkan oleh iblis kepada kita. Maka siapa yang paling takwa di antara kita
dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak dan saudara sedang kami muliakan, tidak terasa waktu itu terus berjalan. Seakan-akan kemarin baru kemudian kita tertinggal oleh Ramadan. Kemudian sekarang kita sudah berada di penghujung Syawal. Tanpa disadari waktu terus berlalu. Ketika dia berlalu kemudian tidak akan bisa kembali lagi. Yang ada hanya sebuah penyesalan. Untuk menghormati dan menghargai waktu ini, salah seorang ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala pernah berpesan. Pesan yang sangat masyhur di kalangan talibul ilm. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu yajibu alaina, sungguh wajib bagi masing-masing kita, fardu ain, ta'allumu arba'i masaila, untuk kita fahamkan diri kita terhadap 4 permasalahan. Fardu ain masing-masing kita untuk pahamkan diri kita, jiwa kita terhadap 4 permasalahan. Al-ula, permasalahan yang pertama, al-ilmu. Wajib bagi diri kita untuk pahamkan kepada diri kita bahwasanya kita harus punya ilmu agama. Paling tidak gambaran beliau yakni ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wajib untuk kemudian kita pahamkan diri kita bahwa kita harus paham agama, mengenal Allah, mengenal nabinya, paham sendi-sendi agama yang wajib, rukun iman, rukun Islam, dengan dalil-dalilnya, kata beliau rahimahullah. Ini yang pertama. Masing-masing kita mewajibkan diri kita untuk menekankan jiwa kita harus paham agama. Ats-tsaniyah, kata beliau rahimahullah tabaraka wa taala. Yang kedua setelah itu, wajib bagi masing-masing kita untuk kita ajarkan dan kita pahamkan kepada jiwa kita, wajib untuk kemudian mengamalkan agama yang telah kita pelajari. Wajib bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada jiwa kita bahwa kita harus mengamalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang kita telah gapai, yang tidak mudah sebenarnya didapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap rakaat salat kita, ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di antara bimbingan yang kita mintai bantuan atau pertolongan kepada Allah adalah kemampuan untuk mengikuti agama yang telah kita pelajari, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, kata beliau rahimahullah, wajib bagi masing-masing kita untuk menanamkan ke dalam jiwa kita untuk berdakwah dan menyampaikan apa yang telah kita pahami dan apa yang telah kita amalkan. Paling tidak bagi orang-orang telah berkeluarga di dalam lingkungan rumah tangga masing-masing. Karena diwajibkan dan dibebankan kepada kita amanah untuk istri dan anak-anak kita, untuk kemudian kita giring ke surganya Allah Subhanahu wa taala juga dengan ilmu, dan juga suri tauladan yang baik bagi kita dengan mengamalkan ilmu di hadapan mereka. Istri dan anak-anak kita butuh tuntunan kita untuk kemudian bisa berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan pernah mampu membimbing mereka kecuali dengan ilmu agama dan tauladan yang baik di hadapan mereka. Ar-rabi'ah, yang keempat, kata beliau rahimahullahu tabaraka wa taala, diwajibkan kepada masing-masing kita untuk kita pahamkan kepada jiwa kita agar kita senantiasa bersabar, baik dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam memberikan tarbiyah, didikan kepada istri dan anak-anak kita, bersabar di atasnya. Beliau mengatakan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yang beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu yang terus berlalu kemudian tidak akan pernah bisa kembali. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tanpa kecuali senantiasa berada dalam kerugian atas jatah umur yang telah diberikan kepada kita.
illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dia bangun keimanannya di atas ilmu yang sahiha sehingga terlahir akidah yang sahiha. Wa amilus salihah, kecuali orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Wa tawasau bil haq, orang-orang yang senantiasa saling nasihat menasihati di atas al-haq. Wa tawasau bis sabar, orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati di atas kesabaran. Beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala, setiap kita betapapun tingginya kedudukan dia, betapapun kaya keadaannya, betapapun dari dia berasal dari latar belakang kultural yang tinggi, kalau dia tidak memposisikan diri ke dalam 4 sifat ini, maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Maka kerugian kita tergantung sungguh kepada masing-masing diri kita untuk menempatkan diri kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena 4 hal ini mencakup agama seluruhnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan, "Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan 1 surat pun dalam Al-Qur'an kecuali surat ini saja, telah cukup dengan surat ini semua orang bisa faham apa kewajiban dia dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar, beramal, berdakwah dan sabar di atasnya. Maka ikhwati fillah barakallahu wa iyyakum, dengan terus berjalannya waktu kita semua senantiasa berada dalam kerugian ketika kita tidak mampu memposisikan jiwa kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang diwajibkan kepada kita, rukun Islam dan rukun iman yang perlu kita butuhkan di setiap keseharian kita. Perteguh persaksian kita tentang tidak ada ilah yang layak disembah selain Allah. Perteguh persaksian kita bahwasanya Muhammad bin Abdullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Perkuat keyakinan dan keilmuan kita tentang pelaksanaan sholat 5 waktu. Perkuat ilmu kita tentang bagaimana pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Perteguh keyakinan kita bagaimana kemudian kita bermuamalah dengan zakat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan kemudian perteguh dan perkuat jiwa kita untuk mau melaksanakan ibadah haji ketika kita sanggup dan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkara-perkara yang perlu kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan kepada kita keyakinan yang betul-betul tertancap dalam jiwa kita dan tidak ada keraguan sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang layak, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya pernah diutus sosok manusia pilihan di setiap generasi, dan yang terakhir diutus kepada kita Nabi Muhammad bin Abdullah SAW yang telah wafat 1400 tahun yang lalu. Kita tanam dalam benak-benak kita bahwa benar adanya telah diutus sosok seorang Nabi 1400 tahun yang lalu membawa jalan kebenaran. Sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti jejak-jejaknya. Kita tanam dalam benak dan jiwa kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sosok makhluk yang bernama malaikat. Di antara tugas dan fungsinya mencatat setiap amal keburukan dan amal kebaikan yang kita lakukan. Sehingga dengan itu kita bersemangat untuk melaksanakan amal-amal kebaikan karena tidak akan pernah luput sekecil apapun. Dengan itu pula kita senantiasa mengkhawatirkan diri kita untuk terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan karena tidak akan pernah luput untuk dicatat sedikit pun. Kita tanamkan dalam benak jiwa kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur ada kehidupan setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali kita setelah kita beristirahat di alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita seluruhnya. Kemudian kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kepada kita masing-masing kita dosa-dosa kita dan kita mengakuinya saat itu.
Maka dengan pengetahuan ini maka berusaha dengan semaksimal mungkin kita kurangi berbagai bentuk kemaksiatan, karena akan menjadi beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak sanggup memperbanyak amal soleh, paling tidak kita menjaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur alam semesta ini dari dulu, sekarang, dan akan datang dalam bentuk takdirnya. Kita menjalani sesuai dengan kehendak kita dan di bawah pengaturan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang mendasar untuk kemudian kita pakai menjalani kehidupan ini agar kita berada di atas siratal mustaqim yang kita doa sehari-hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap rakaat salat kita. Maka ikhwati fillah barakallahu wa iyyakum, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa taala dan juga ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala, maka ketika kita menginginkan jiwa-jiwa kita, diri-diri kita terhindar dari vonis orang-orang yang merugi dari Allah Subhanahu wa taala, maka posisikanlah diri kita dalam agama Allah. Waktu-waktu kita manfaatkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang utama, bukan dari sisa-sisa waktu kita. Kemudian kita bersemangat dan tegar untuk kemudian melaksanakan amal-amal soleh. Kemudian kita menyampaikan hal itu kepada keluarga kita dan kalau mampu kepada masyarakat seluruhnya. Dan kemudian kita bersabar di atasnya. Maka dengan sebab itu kita berupaya untuk keluar dari vonis kerugian atas jatah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang terus setiap saat berakhir dan berakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita akhiri, ada sebuah kata yang selaras dengan apa yang disebutkan oleh para ulama kita. Datang dari salah seorang murid Syekh Muhammad bin Abdul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala, yakni Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu tabaraka wa taala. Beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap hari sebenarnya kita sedang berjuang melawan hawa nafsu kita. Setiap hari kita berjuang melawan hawa nafsu kita untuk pertama kita berjuang melawan hawa nafsu untuk kemudian mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perjuangan dalam keseharian kita. Yang pertama, kita berjuang melawan hawa nafsu dalam rangka untuk mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kekang hawa nafsu kita untuk mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan kita berjuang hari demi hari. Ini perjuangan kita yang sesungguhnya. Yang kedua, kita berjuang melawan hawa nafsu kita untuk mau melaksanakan amal soleh dari ilmu yang telah kita pelajari. Hari demi hari kita berjuang melawan hawa nafsu kita untuk mau menyampaikan apa yang telah kita pahami dari agama Allah Subhanahu wa taala, mendidik, membimbing anak istri kita dan keluarga kita. Demikian pula kesehariannya kita berjuang melawan hawa nafsu kita untuk mau bersabar di atasnya. Bersabar mempelajari agama Allah, bersabar untuk mengamalkan amal-amal yang telah kita pahami dan telah kita pelajari. Bersabar untuk menyampaikan kebaikan kepada istri dan anak-anak kita. Bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjuangan kita yang sesungguhnya. Hari demi hari, saat demi saat berjuang mengekang hawa nafsu kita. Karena di antara perkataan para ulama, hawa nafsu kita itu ibarat sebuah kendaraan bagi kita. Ketika kita menaiki sebuah kendaraan dan kendaraan itu akan tahu kalau kita pingin cepat atau pingin lambat dalam perjalanan kita. Maka ketika kita menginginkan laju dengan cepat, kita memacu kendaraan kita. Ketika kita ingin perlahan dan santai, kemudian kita membuat laju perjalanan kendaraan kita begitu lamban. Maka demikian pula jiwa kita. Tergantung kita yang memicunya. Kalau kita menginginkan cepat untuk menjadi orang yang baik, maka kita bisa memicu jiwa-jiwa kita.
Tapi kalau kita menginginkan berjalan lamban atas jiwa-jiwa kita, maka jiwa-jiwa pun mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Maka ihwati fillah barakallahu wa iyyakum, sebelum waktu itu betul-betul berakhir untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan bahwa diri kita sedang berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari yakni vonis orang-orang yang merugi oleh Allah Subhanahu wa taala atas jatah umur kita yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتحسدنا وتتامين تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.